teman-teman hidup hancur setelah galbay 9 juta, ini solusinya. Nah, ini banyak sekali teman-teman yang curhat di DM Instagram atau di inbox Facebook tentang masalah galbay atau kelas gagal bayar, dan banyak yang nominalnya besar teman. Salah satunya adalah nominal sampai 90 juta rupiah di sekitar 10 aplikasi. Nah, ini bisa menjadikan teman-teman stres sendiri karena hutangnya banyak sekali. Dan bagaimana solusinya, saya akan buat video ini tentang cara untuk menghadapinya. Jadi teman-teman mohon simak video sampai habis ya teman. Nah, yang pertama teman-teman, kalau sudah punya hutang besar itu artinya keuangan teman-teman tidak sehat. Jadi literasi keuangan atau edukasi keuangan itu sangat penting ya teman. Teman-teman harus tahu dulu tentang masalah pendapatan teman ada berapa, dan hutangnya itu larinya kemana harus teman-teman pikirkan terlebih dahulu. Ini menjadi sangat penting karena ya kita harus tahu jeluntrung uangnya itu lari kemana. Kalau uangnya untuk bersenang-senang, berfoya-foya atau beli barang mewah itu tidak akan bagus ya teman. Lebih baik teman-teman coba untuk hutang untuk yang produktif saja, tidak untuk yang lainnya. Banyak kasus yang ingin hutang besar untuk membeli barang mewah seperti HP atau TV atau yang lainnya, itu tidak bagus ya teman. Karena untuk konsumsi yang tidak baik itu tidak akan berimpact kepada pendapatan kita. Apalagi pendapatan kita memang sedang turun atau malah tidak punya pendapatan. Teman-teman harus camkan di mindset teman-teman untuk neraca keuangan dan literasi keuangan itu sangat penting sekali. Misalnya nih, kita punya pendapatan 2 juta dan kita pinjam di pinjaman online 10 juta. Nah, kita asumsikan per bulan kita bisa melunasi tagihan, membayar tagihan 500.000 disisihkan dari pendapatan kita. Nah, kita harus tahu jika untuk melunasi tagihan itu jangkanya perlu panjang, dan kita perlu kalkulasi apakah pendapatan kita itu bisa stabil atau tidak. Karena banyak orang yang coba untuk membayar atau melunasi tagihan padahal pendapatan per bulannya itu kecil ya teman. Jadi jatuhnya dia akan kolab untuk masalah neraca keuangannya, dan akhirnya dia coba untuk melunasi tagihan, menambah hutangnya, dan itu menjadikan utangnya semakin bertumpuk, dan dia akan kewalahan untuk melunasinya. Nah, permasalahannya di situ. Jadi teman-teman kalau punya hutang itu jangan pernah menambah hutang lagi. Nah, semakin teman-teman menambah hutang lagi, maka semakin banyak hutang teman-teman, dan efek salju ini akan terus berjalan. Nah, kita asumsikan teman-teman punya hutang 5 juta per bulan, itu cuma kecil ya teman. Tapi kalau teman-teman tidak punya neraca keuangan atau literasi keuangan yang bagus, edukasi keuangan yang benar, maka tidak akan bisa melunasi tagihan. Tahu-tahu teman-teman malah hutang lagi untuk bayar hutang lagi untuk bayar hutang. Itu kan bertumpuk-tumpuk sampai 90 juta, teman-teman akan stres sendiri. Jadi jangan pernah hutang untuk bayar hutang, itu akan menjadikan teman-teman lebih stres sendiri. Nah, untuk yang kedua teman-teman, kalau sudah terlanjur gimana Bang? Solusinya gimana? Nah, kalau sudah terlanjur hutangnya besar ya sudah teman-teman, kalau tidak punya kekuatan untuk bayar ya sudah digalbaikan saja, atau teman-teman bayar untuk pinjaman yang bisa teman-teman bayar ya teman. Misalnya cuma 300.000 per bulan tuh teman-teman bayar, tapi sisanya teman-teman galbaikan saja, tidak apa-apa, santai saja, banyak teman-temannya. Nah, untuk pinjaman besar itu memang sangat membebani neraca keuangan. Jadi teman-teman harus camkan di sini, jangan bayar jika memang teman-teman tidak punya kekuatan untuk membayar. Jadi lebih teman-teman fokus untuk diri teman-teman, untuk ekonomi teman-teman harus ditingkatkan lagi. Misalnya teman-teman harian atau per bulannya cuma dapat 2 juta atau 3 juta, itu lebih baik teman-teman untuk membahayakan istri, untuk memutar roda ekonomi teman-teman, untuk memberi makanan, untuk membeli kebutuhan primer, sekunder, tersier terlebih dahulu. Untuk masalah pinjaman online dikesampingkan terlebih dahulu. Itu bisa teman bayar pada saat teman memang punya pendapatan yang besar. Jadi tidak sekarang, ini cuma masalah momentum. Jadi mindset ini harus teman-teman tanamkan. Jangan pernah untuk menghalalkan segala cara untuk melunasi tagihan, kecuali itu di bank swasta atau nasional teman. Itu akan ada yang namanya jaminan, akan ada yang namanya sita aset. Tapi untuk pinjaman online ini fix tidak ada penyitaan aset, tidak ada yang namanya jaminan untuk itu. Jadi teman bisa aman ke depannya, tidak perlu takut. Nah, teman-teman yang sudah galbay gimana? Mau niat bayar atau malah digalbay, itu terserah teman-teman. Saya cuma mengedukasi bahwasannya lebih baik teman-teman beli beras untuk makan sekeluarga daripada untuk menghalalkan segala cara untuk bayar tagihan, padahal teman-teman di rumah pada kelaparan. Itu tidak bagus ya teman. Jadi lebih baik teman-teman penuhi kebutuhan ekonomi
dasar teman-teman, primer teman-teman. Nah kalau untuk melunasi itu masalah momentum, mungkin 4 tahun 5 tahun jika teman bekerja keras dari detik ini, maka kan bisa melunasi semua tagihan. Jadi jangan pernah takut tentang masalah ini cuma masalah momentum. Teman-teman harus jadikan ini motivasi untuk lebih bekerja keras, pikir lebih jauh, pikir lebih dalam, bagaimana sih cara saya bisa mendapatkan uang yang lebih banyak untuk melunasi tagihan. Seperti itu mindsetnya dijaga seperti itu. Jadi jangan pernah merasa pesimis, saya tidak bisa bayar. Ingat, Tuhan akan mengabulkan semua yang keluar dari mulut dan dari pikiran kita jika kita benar-benar sungguh-sungguh melakukannya. Jadi jangan pernah takut tentang masalah itu. Dan saya video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat kehidupan yang lebih baik.